Kementerian Pertanian menyelenggarakan berbagai macam lomba dalam menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan semangat dalam membangun pertanian yang tangguh dan modern, sehingga ketergantungan terhadap komoditas impor berkurang, bahkan berdaulat pangan. Salah satunya lomba cipta menu berbahan dasar tepung non-gandum yang diselenggarakan di halaman kantor Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Senin 14 Agustus 2023. Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik yang ke-78, pertanian harus menjadi bagian dari membangun komitmen menjaga bangsa ini atas ketersediaan pangan yang ada. Oleh karena itu, idealisme yang dengan rakitan Hari Proklamasi ini harus terimplementasi dalam langkah-langkah yang paling pasti bagi Kementan, khususnya di Dirjen Tanaman Pangan terhadap kesediaan pangan. Tidak saja pangan yang tersedia, tetapi bagaimana kita belajar untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketersediaan kebutuhan itu menjadi penting. Salah satunya besok kita terlalu banyak impor gandum, kedelai, berarti ini langkah berikutnya harus dipersiapkan oleh kita semua, oleh bangsa ini untuk bisa membuat kekuatan pangan kita secara mandiri. Sebanyak 30 tim hadir untuk mengikuti Lomba Cipta Menu Merdeka yang terdiri dari 10 tim kelompok PKK, 10 tim kelompok SMK, dan 10 tim kelompok Horeca. Masing-masing kelompok menunjukkan kreasinya dalam menciptakan menu enak, bergizi, dan bernilai ekonomis tinggi. Setidaknya dengan adanya lomba ini memasyarakatkan, secara tidak langsung kita memasyarakatkan atau mensosialisasikan bahwa kita bikin olahan tidak hanya dari terigu, tidak hanya dari beras, ternyata dari singkong, dari porang, sorghum bisa. Dan ibu-ibu dari PKK ini cukup antusias dan cukup semangat dalam melaksanakan lomba ini, dan kreatif. Yang jelas dia kreatif menciptakan menu, nama-namanya hebat-hebat Mas. Ada dadar plak. Oh, nama-namanya bagus-bagus dan dia saya yakin mereka mencoba tidak sekali dua kali sehingga menemukan resep yang seperti itu. Indra jebolan ajang memasak MasterChef Indonesia Season 9 juga merasa bersyukur karena didapuk menjadi salah satu juri. Indra juga mengatakan kegiatan ini menjadi bagian mengedukasi kepada masyarakat untuk beralih dari tepung gandum ke tepung mokaf, ubi, porang, dan lainnya. Nah, ini kalau untuk penggunaan dari tepung-tepung dari ubi-ubian kayak tepung terigu dan tepung mokaf, tepung ubi, ini jadi ini cukup bagus untuk menggantikan tepung gandum. Karena apa? Satu, jauh lebih sehat, kaya serat. Jadi itu baik buat kesehatan juga. Ini juga kadar gulanya juga sedikit ya kan. Malah rendah banget. Itu jadi bagus lah buat para khalayak umum. Jadi ayo teman-teman beralih dari tepung gandum ke tepung ubi-ubian, ke mokaf. Karena apa? Karena ini kita akan ngadepin satu krisis pangan ke depannya, biar kita siap lagi nih. Jadi sebenarnya tepung mokaf ini dia bisa mensubstitut terigu. Gitu. Jadi ibaratnya sebenarnya ketika ini memberdayakan seluruh petani di Indonesia, adanya tepung mokaf, adanya beberapa tepung lokal, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor gandum. Jadi dari segi fungsi, tepung mokaf sendiri yang kami olah juga salah satunya itu adalah dia mengandung tanpa gluten, dia mempunyai zat besi, dia tinggi kalsium juga, dan kita sudah teskan di IPB waktu itu dia tuh mempunyai indeks glikemik yang rendah gitu. Jadi sebenarnya dia cocok buat penderita diabetes. Hari ini kita bikin robot keranjang. Karena hari ini kan lombanya untuk gluten free, jadi ini tuh aman buat anti gula, buat yang diabetes. Seru banget ya, jadi kita tahu ya kita bisa mencoba bahan-bahan seperti olahan dari selain tepung terigu. Halo, kami dari PKK Kelurahan Susukan. Hari ini kita mengikuti Lomba Cipta Menu Kreasi Merdeka. Menu yang kita buat hari ini kue lumpur surga asal dari Banjarmasin, dan terus terang kita excited karena kreasi mengganti tepung gandum biasa dengan tepung mokaf non gandum. Insya Allah menang, harus yakin.
Dari Jakarta, Adi Wiranata, Sandy Tias Anwar, Tim TV Tani mengabarkan.